Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki yang kedua, pembacaan kalam ilahi oleh Bapak Ustaz Rusuli Sagid, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan kalam ilahi oleh Ustaz Rusuli Sagid. Semoga kita mendapatkan syafaat dari yang mendengarkan. Acara berikut adalah doa sekaligus menyampaikan pesan-pesan dari pergerakan Kilajip. Insya Allah, Allah melindungi di setiap perjalanan pergerakan oleh Bapak Ustaz Kiai Haji Dr. Andes Wirta Amin As-Salam MSI, Ketua MKUD Jakarta Utara. Dipersilakan Bapak. Ya Allah, Tuhan Maha Penggengkam semua kehidupan, Tuhan Maha Pengasih yang kasihnya tak pernah dikasih, Tuhan Maha Penyayang yang sayangnya tiada terbilang. Di hari dan kesempatan yang berkah ini ya Allah, kami berkumpul bersilaturahmi dalam acara diskusi dan deklarasi Menko Bibit Prabowo Subianto. Semoga ini senantiasa mendapatkan ridho dan berkah-Mu ya Allah. Ya Allah, kami sadar kami adalah hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang hina diri. Karena ya Aziz, ya Qawi, ya Matin, berikan kepada kami kekuatan lahir dan batin agar kami melaksanakan tugas sebaik-baik sebagai hamba-Mu di muka bumi. Ya Allah, kami adalah bangsa yang bersaudara, bangsa yang telah diikat dengan simbol yang Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu ya Allah, pelihara hati kami untuk bisa memelihara rasa persaudaraan, agar hidup dapat saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai dan menyayangi satu dengan yang lain. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami semua untuk ikut mengisi dalam rangka memajukan negeri yang kami cintai, menjadikan membawa Jakarta sukses dengan moto kami, sukses Jakarta untuk Indonesia. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan
ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kita hormati terbanggakan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Administratif Jakarta Utara Al-Mukarram Ketua Rizki Haji Dr. Amin As-Salaf MSI. Terima kasih atas kehadiran dan doanya. Dan kita gerakan Indonesia Logik yang kami hormati Ketua Umum Persahi, Ketua Umum Silaturahmi Haji Indonesia Al-Mukarram Haji dan Umrah Indonesia Haji Abdullah Al-Barkah. Terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Pimpinan Da'ina Dr. Al-Ustaz Edi Abraham. Terima kasih dari Bogor sudah hadir. Yang kami hormati Ketua Dakwah Pergerakan Muda Indonesia Akhirul Kiram Dr. Muhammad Abdul, langsung dari Tangerang tadi. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Indonesia Logik rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT. Selawat salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, agenda kita hari ini yang sebenarnya deklarasi Gerakan Indonesia Logik ini kami rencanakan paling tidak 2 minggu setelah pelantikan Bapak Presiden Prabowo Subianto, tetapi kita rubah karena ada 2 hal. Yang pertama ada 2M, misalnya 2M ini. Pertama momentum, kedua media. Jadi kita tidak terlalu perlu atur, yang penting media masanya hadir. Oh, yang terakhir itu dia makan 3M dia. Ya, terima kasih doanya. Insyaallah. Tempat acara yang kita rencanakan ada teman kita, seorang cucu dari pengiring bendera waktu pembacaan proklamasi. Beliau kebetulan bertugas di Gedung Juang Menteng. Dikonfirmasikan dia tinggal Jakarta Selatan, pergi Menteng saja. Kalau deklarasi di sana nanti harus banyak-banyakan. Banyak. Yang penting kita majukan sekarang, tidak usah 2 minggu lagi, momentumnya pas. Sambil kita tadi menyaksikan hari bersejarah 15 menit yang lalu pelantikan Bapak Presiden yang baru bagi kemajuan Republik Indonesia menuju negara Indonesia, negara yang berkemajuan, Indonesia Emas tahun 2045, Bapak Prabowo Subianto. Yang kedua, saya ingin perkenalkan sedikit tentang Cilojik ini. Ya, saya terinspirasi Kiai. Pada tahun 1914 ada satu wadah diskusi yang dicetuskan oleh 2 tokoh perjuangan pergerakan dan ulama Indonesia tahun 1914, yang kemudian menjadi tokoh Nahdlatul Ulama yang bernama Ki Haji Wahab Abdullah. Yang satunya yang kemudian menjadi tokoh Muhammadiyah, yaitu Ki Haji Mas Mansur. 2 sahabat yang sangat aktif berjuang pada masa itu. Ya, itulah moto dari Cilojik, sejarah singkatnya. Kemudian perkembangannya, Taswirul Afkar tahun 1914, 2 tahun setelah Muhammadiyah berdiri.
NU belum berdiri 1936 kan, 26. Nah, dua tokoh ini kemudian jadi inspirasi. Wadah Tasirul Afkar itu kemudian menjadi tempat diskusi, bukan saja masalah agama, perbedaan mazhab itu masih kencang, Wahabi, Syiah, Sunni dan lain-lain, dan berkembang kepada kebangsaan dan kenegaraan. Itulah tempat berdiskusinya Kiai Ahmad Dahlan, termasuk HOS Cokro Aminoto dan lain-lain. Inilah inspirasi dari nama Gerakan Indonesia Logik. Yang berikutnya ada tambahannya di belakang WIPRO. Nah, WIPRO ini sebenarnya bahasa Inggris. Ada yang baca WIPRO ini bahasa Inggris. WIPRO. Iya, WIPRO ini adalah with Presiden Prabowo Subianto. Ya, Prabowo Subianto. Kita bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto. Waktu dibikin kemarin itu, memang makanya kenapa kita setelah pelantikan di sini sudah disebut Presiden. Ya sudah resmi tadi. Ya kalau tadi sebelum jam 10 masih pemenang pemilu. Presiden terpilih. Nah, moral dan jiwa ini kemudian membangkitkan kita sebagai seorang aktivis yang tiada lelah, yang menginspirasi kami untuk kemudian mendirikan Gerakan Indonesia Logik yang kemudian oleh Sekretaris Jenderal Gerakan Indonesia Logik Bapak Sucipto NPD kemudian menyelesaikan secara administratif untuk akta pendiriannya di Akta Notaris, dan alhamdulillah sudah selesai. Yang berikutnya lagi salam hormat dari Dewan Penasehat Gerakan Logik Indonesia Logik, yaitu Dr. Haji Zulfi Syukur yang kelantikan di Istana Presiden. Beliau titip salam tadi, beliau ternyata harus hadir ke sana. Kemudian titip salam juga untuk Ketua Dewan Penasehat Gerakan Indonesia Logik, yaitu Bapak Kolonel Purnawirawan Rogan Martin Nabitugulu, SEMM. Beliau adalah salah satu staf dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo sebelum pelantikan kemarin. Beliau adalah salah satu orang kepercayaan Bapak Presiden Prabowo. Titip salam juga karena beliau harus menghadiri pelantikan Bapak Presiden Prabowo di Kementerian Pertahanan. Jadi Bapak Kolonel Rogan ini yang nanti yang akan kemudian menyambung komunikasi antara Gerakan Indonesia Logik dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Indonesia Logik atau disingkat Logik ini, yaitu bersama mendampingi, membela, dan kemudian ikut mendorong dan terlibat di dalam menjalankan program-program pembangunan dari Bapak Presiden kita yang terbaru, yang penuh harapan untuk Indonesia Mas, Bapak Presiden Republik Indonesia 2024-2029, Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Terima kasih untuk pembukaan tadi dan untuk tangan kita kepada Bapak Presiden baru kita dan juga Wakil Presidennya ya. Terlalu lupa tadi karena terlalu masih muda ya. Bapak Presiden kita masih muda. Kemarin saya mau pasang fotonya di sini nggak muat ya. Ya sudah cukup Bapak Presiden saja ya. Dan kemudian saya lihat di media massa Bapak Wakil Presiden kita sudah memiliki Gibran Center. Ya, jadi kalau begitu ya sudah, kita di Logik ini sekaligus sebagai Prabowo Center. Insya Allah di tempat kita ini tempat bersejarah. Tempat ini di Jalan Bugis, Jakarta Utara ini adalah sangat bersejarah. Di sinilah para pengusaha-pengusaha dari Bugis mulai mengembangkan bisnisnya di sini. Ya, dimulai dari sini. Petarung-petarung, nelayan-nelayan yang hebat. Lalu saudara kita dari Bugis Makassar. Ini tempat kita bersejarah. Ya. Insya Allah orang Bugis banyak berperan dalam pembangunan di Indonesia. Rahimahullah, khususnya teman
teman-teman perjuangan pengurus DPP Gerakan. Saya cerita sedikit tentang Bapak Presiden Prabowo ini. Sebenarnya saya sudah membaca pemikiran-pemikirannya di berbagai tulisan sejak tahun 2009. Jadi kemarin waktu kita membela beliau pada saat kampanye, itu pertarungan luar biasa. Maaf, di grup WA grup, wah, luar biasa, sudah nyaris tidak ada saling menghargai lagi. Ya. Nah, kami jelaskan, kami mengenal Pak Prabowo ini dari tahun 2009 ya. Ketika beliau masih di embargo, di blacklist untuk masuk ke Amerika Serikat karena dituduh oleh Amerika dia adalah pelanggar HAM berat. Nah, kalau kita ikut kemudian beberapa pemilu beliau diserang begitu, berarti mindset kita sudah masuk mindset yang diciptakan oleh Amerika yang menuduh Pak Prabowo pelanggar HAM. Sederhana, apakah Amerika bukan negara yang pelanggar HAM? Kan begitu jadinya kalau saya dituduh. Itu 20 tahun Prabowo dituduh oleh pemerintah Amerika, sehingga untuk menghadiri pelantikan putranya, menghadiri wisuda putranya di Amerika saja, tadi masih tadi yang kelihatan tidak bisa masuk, nangis sedih. Bagaimana anak putra satu-satunya mau menghadiri wisuda tidak bisa masuk. Adinda beliau Pak Hashim Johanikusumo kemudian diinformasikan dari media Amerika mencoba untuk melobi parlemen Amerika, tidak berhasil pada saat itu. Tapi kemudian alhamdulillah setelah menjadi Menteri Pertahanan, baru Amerika melalui Menteri Pertahanannya mengundang beliau ke Amerika, Menteri Pertahanan, persis pada tanggal ulang tahun Pak Prabowo. Undangannya memang tanggal 15 sampai tanggal 19 Oktober tahun 2021. Tapi di situ ada ulang tahunnya tanggal 17. Itulah. Kemudian berikutnya lagi beliau dapat hinaan luar biasa dan seterusnya ditolak masuk Indonesia dan sebagainya. Itu sebabnya guru kita Kiai Haji Abdul Wahid menyampaikan dalam satu kesempatan, Pak Prabowo itu orangnya paling ikhlas dari perjalanannya tadi. Di embargo, di blacklist 20 tahun. Saya doakan Bapak Prabowo Subianto nanti segera rujuk sesuai dengan ajaran Islam, betul ya? Amin ya rabbal alamin. Ya, kemudian saya baca pemikirannya dari 2009. Jadi ini kenapa kita agak greget sebenarnya sama politik Pak Prabowo selama ini. Beliau masih dalam embargo untuk masuk ke Amerika, ke Indonesia belum boleh. Kenapa? Luar sudah tidak boleh masuk ke Indonesia. Itu sejarahnya internal, kita tidak bahas bagaimana dia ke Indonesia. Tetapi poinnya adalah ujian hidup yang dialami oleh Bapak Presiden kita Jenderal Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, boleh kita sebut ya Pak Presiden sekarang ya. Ini kemudian karena kita jadi kami boleh menyebut sekarang Bapak Presiden Indonesia Bapak Jenderal Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Saya tambahkan Joyo Hadikusumonya. Selama ini Bapak Presiden nggak pernah mau menambahkan namanya Joyo Hadikusumonya di belakang. Nama pamannya Pak Subianto yang pahlawan nasional yang gugur ketika melawan pasukan Belanda di pertempuran Lengkong Tangerang. Gugur, itulah yang dia masukkan ke dalam namanya Subianto. Begitu semangatnya seorang prajurit saat itu Bapak Prabowo Subianto. Maka sekarang dengan izin, karena sudah jadi presiden, kita sebut lengkapnya nama bapak beliau di belakang, Bapak Presiden Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, atau tepatnya kalau dalam panggilan Islam, karena beliau sudah agama Islam, Bapak Prabowo bin Joyo Hadikusumo.
Karena dalam hukum Islam kan nama paman tidak. Ya, yang berikutnya kita masuk sekarang ke pemikiran beliau. Dari 2009 saya sudah memahami, membaca, meneliti siapa itu Pak Presiden Prabowo Subianto, pemikiran-pemikirannya. Ketika beliau di embargo 20 tahun tidak bisa masuk ke Indonesia juga, kemudian beliau tinggal di luar negeri, ada manfaatnya. Kakak beliau 2 orang wanita, satu orang yang paling tertua menikah dengan mantan Direktur Bank Indonesia, Bapak Juan Dono, Direktur Bank Indonesia tahun 2010 sampai 2013. Beliau wanita juga menikah dengan pengusaha Prancis. Alhamdulillah. Jadi karena ada kakak ipar di Prancis, masih ada tempat. Ya bermampirlah di sana. Jadi untuk perjalanan beliau selama nggak boleh masuk ke Amerika, nggak boleh masuk ke tanah air Indonesia. Dan alhamdulillah ada teman dekatnya, teman baiknya, teman akrabnya pada saat kuliah di Amerika, yaitu Pangeran Abdullah, pangeran muda dari Yordania. Dan pangeran itu sekarang sudah menjadi Raja Yordania, yaitu Raja Abdullah II. Pak Presiden Prabowo pun jadi presiden di negara Indonesia. Ini 2 orang ikhlas dan bersatu dalam kuatnya persahabatan luar biasa. Allah lindungi mereka sampai mereka mendapatkan amanah dari rakyat masing-masing. Nah, ketika Pak Prabowo nggak bisa ke Amerika, ke Indonesia, beliau ditawarkan oleh Pangeran Abdullah saat itu. Pangeran Abdullah saat itu sebagai komandan pasukan khusus juga di Yordania, karena mereka adalah tamatan terbaik dua-duanya di pendidikan militer di Amerika. Dan kebetulan yang menjadi seorang jenderal di Amerika, dosennya mengatakan bahwa ada 2 siswa saya yang terbaik, yaitu Prabowo dan Abdullah. Begitu bahasanya. Sehingga mereka menjalin persahabatan luar biasa sampai ketika reformasi 98, Pak Prabowo kemudian ditawarkan untuk tinggal di Yordania. Kata Pangeran Abdullah waktu masih pangeran kan, di raja, silakan my friend. Nah, ketika datang ke Yordania diundang oleh Pangeran Abdullah, beliau di sana diterima dengan penghormatan militer. Bahkan masih dipanggil oleh Pangeran Abdullah I sebagai jenderal terbaik di dunia. Itu sahabat. Walaupun di Indonesia dinyatakan bahwa Pak Prabowo tanda kutip dikhianati oleh ABRI, dikhianati oleh TNI, tapi oleh sahabat terbaiknya Pangeran Abdullah tetap dihormati dan dianggap jenderal terbaik, dan ditawarkan oleh Pangeran Abdullah di Yordania. Bro, ya itu panggilan akrabnya. Kiai kan manggil teman-teman dengan Aki, ya Aki ya Ustaz, Aki ya. Bro, silahkan pilih ruang istana yang terbaik di Yordania. Tinggallah di sini. Jawaban Pak Prabowo, maaf, saya masih bisa cari tempat tinggal sendiri. Ditawarkan tinggal di istana, beliau menolak. Ini tawaran yang kedua yang menarik, Kiai. Dari Pangeran Abdullah. Bro Prabowo, karena masih muda saya, panggilan mereka akrab. Ini untuk calon istri agar tidak kesepian, pilihlah putri-putri tercantik di Yordania. Ya. Ditawarkan apa kata dia? Hanya satu di hati saya, Ibu Titi Soeharto. Orangnya setia, luar biasa. Kesetiaan ini berat sekali. Kalau ada yang menyerang Pak Prabowo, saya sedih. Manusia ikhlas luar biasa. Ujiannya beliau progresif, dua-duanya alumni Timur Tengah. Mereka mendirikan forum diskusi namanya Taswirul Afkar. Nah, saya kemarin berencana mau mendirikan Taswirul Afkar juga, ya. Tapi pertama, saya sangat sabar, setia kabar, dan beliau sangat ikhlas.
Jadi bukan karena beliau nyalon presiden kami hukum, tapi karena kami kenal beliau sejak tahun 2009 ketika beliau mulai menelurkan pemikirannya tentang bagaimana bangsa Indonesia bangkit ekonominya, berdikari, melepaskan diri dari para oligarki dan penjajah ekonomi. Itu beliau sudah sampaikan dari 2009. Yang terhormati, setiap saya baca perjalanan hidup Prabowo, bukan di sini saja, saya suka nangis kalau baca perjalanan hidup di hati saya, walaupun saya nggak pernah langsung bersalaman, tapi sedetil sekali saya tahu hidup dan pemikirannya. Salah satu pemikirannya sekarang adalah tentang perbaikan ekonomi Indonesia. Beliau selalu menyatakan tanpa pertumbuhan ekonomi di atas 8%, Indonesia akan tetap menjadi negara yang berpenghasilan, negara yang masuk penghasilannya menjadi negara miskin selama pertumbuhan ekonomi masih di bawah 7 atau 8%. Pemikiran Pak Presiden Prabowo saat itu, kalau nggak salah pas Pak Anies resmi jadi juru bicara, Yusuf Kala resmi ditunjuk jadi jubir calon presiden Jokowi dan calon wakil presiden Yusuf Kala tanggal 23 Mei tahun 2014. Itulah ditunjuk sebagai jubir. Nah, tahun itu Prabowo sedang mengalami ujian yang luar biasa. Makanya ada ini, kita menilai secara manusiawi. Para hadirin juga penonton di media sosial juga disampaikan. Kita menilai Pak Prabowo di luar berbagai macam kepentingan dan persaingan politik. Kita coba sebagai manusia. Beliau ketika diangkat jadi Menteri Pertahanan, baru Amerika berpikir untuk membuka blokadenya. Itu yang bergetar kadang-kadang sebagai manusia. Pak Prabowo ini bersyukurnya gitu ya. Wallahu alam, saya sudah nanya ke berbagai lingkaran, satunya apakah yang meminta Pak Prabowo masuk ke kabinet Pak Jokowi adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan, seniornya di tentara, atau Pak Jokowi sendiri? Ini juga perlu nanti diketahui agar apa? Ini masyarakat kan banyak. Kemarin di pemilu diserang Pak Prabowo itu minta jabatan kan gitu. Nah itu kita sedih. Pantang dia minta jabatan. Tapi bisa nanti Pak Luhut Binsar Panjaitan bisa menjelaskan ke masyarakat bagaimana sejarahnya beliau masuk ke kabinet menjadi Menteri Pertahanan. Ini juga untuk menjawab berbagai macam informasi yang tidak valid di tengah masyarakat kita, sehingga ini membawa akan menyangkut pada wibawa beliau juga, bahkan sekarang sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, lanjutkan ini kita akan semua akan dapat menikmati, semua komponen bangsa akan dapat menikmati tetesan kemakmuran apabila pertumbuhan ekonomi ini. Saya nggak kaji masalah bagaimana apa itu produk domestik bruto dan lain-lain ya, karena itu sudah masuk ke teori ekonomi. Tetapi secara umum, karena di sini umumnya kita para pendakwah, saya sampaikan produk domestik bruto ini adalah salah satu kunci untuk memakmurkan sebuah negara. Apa itu produk domestik bruto? Produk domestik bruto itu adalah hitungan dari jumlah semua hasil jasa seluruh Indonesia, hasil produksi dan hasil jasa akhir dinilai, dijumlahkan rupiahnya, hasil dari pabrik semen, ada pabrik minuman, ada semua pabrik industri, kemudian jasa-jasa, dikumpulkan rupiahnya, semua total rupiah itu dibagi dengan jumlah penduduk, itu disebut produk domestik bruto, PDB. Itu sering di koran. Ini karena kita harus tahu
sebagai pergerakan, sebagai pendukung pemerintah, betapa pentingnya produk domestik bruto ini diketahui masyarakat. Jumlahnya tadi. Kalau investasi berkurang, investor-investor lari ke luar negeri, itu tentu nanti PDB kita akan berkurang. Pembagian tentu semakin rendah, jadi tingkat per kapita. Hasilnya, nah ini, hasil pembagiannya sejak tahun 2008 Indonesia hanya memperoleh produk domestik bruto rata-rata per tahun $2.000 Amerika. Berarti hitungannya kan $2.000 Amerika. Kalau di Malaysia produk domestik bruto per kapita 5.000. Singapura sudah $59.000. Itu negara tertenggak tadi. Malaysia sudah $10.000 lebih per kapita. Singapura sudah $59.000 lebih per kapita. Berarti pendapatan gaji per bulan di Singapura 69 juta. Gaji buruh di Malaysia 10 juta. Nah, kita masih 4.500.000 kalau $2.000 tadi. Itu palingnya. Makanya kenapa Pak Prabowo selalu menyampaikan produk domestik berbulu per kapita kita harus ditingkatkan. Kenapa kok bisa SDA kita lebih banyak? Singapura tidak punya sumber daya alam, tetapi mereka produk domestik bruto per kapitanya, gaji atau sederhananya gaji pegawai di sana 69 juta per bulan. Malaysia minimal 10 juta per bulan. Cita-cita Pak Prabowo dari tahun 2009, Indonesia harus mencapai produk domestik bruto per kapita 13.000 US dollar. Artinya gaji buruh di Indonesia paling rendah 14 juta. 14 juta gaji buruh, gaji putra putri kita. Para pemirsa di media sosial, ini cita-cita Pak Prabowo yang utama, menaikkan kesejahteraan masyarakat minimal 14 juta. Kalau kita kalau 10 tahun yang lalu Bapak Presiden Prabowo jadi presiden, 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, tahun ini mungkin sudah mencapai 18 juta upah minimum regional di Indonesia. Di DKI sekarang berapa upah minimum regional? 5,2. Ini impian beliau. Saya baca pemikirannya tahun 2009. Saya menunggu beliau kapan ini jadi pemimpin. Dan sekarang, kalau dulu teori di buku, teori itu beliau sebutkan di seminar-seminar, tapi teori itu sekarang akan menjadi kebijakan karena beliau sudah jadi presiden. Cita-cita pertumbuhan ekonomi Indonesia minimal 8%, 5 tahun, kemudian 10 tahun bisa 10%, targetnya 13%, maka UMR di Indonesia minimal 14 juta rupiah. Dan sekarang belum, masih jauh ya, karena baru sekarang dia jadi presiden. Bagaimana membela kepentingan buruh kita? Nah, itu yang masalah PDB per kapita ini sering disebut di koran, di TV, di masa. Itu sederhananya ya, PDB kita itu per kapita. Kemudian pertumbuhan ekonomi ini, selain PDB ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu selalu dinilai 5%. Nah, makanya Geologic kemarin jujur Bapak Presiden, mohon maaf, kami sebagai pendukung Bapak Prabowo jiwa dan raga kaget ketika Bu Sri Mulyani ditunjuk lagi menjadi Menteri Keuangan. Kenapa? Saya khawatir Bapak Presiden Jokowi ketika tahun 2014 cita-citanya adalah ekonomi Indonesia harus melalui pertumbuhan 7%. Tetapi Bu Sri Mulyani berhasil sebagai Menteri Keuangan sampai hari ini masih 5% maksimal. Pertanyaan kami ke dalam hati, bagaimana mau mencapai cita-cita Pak Prabowo tadi, gaji buruh di Indonesia bisa 14 juta per bulan, kalau pertumbuhan ekonomi nanti masih 5%. Tetapi kami berprasangka baik, Bapak Presiden telah menunjuk 2 wakil Menteri Keuangan. Mudah-mudahan, atau bahkan 3 ya, mudah-mudahan dari sana
bisa ditugaskan bagaimana APBN kita menjadi tidak saja stabil seperti keahlian Bu Sri Mulyani. Beliau keahliannya adalah membuat kita stabil, APBN kita stabil, tapi bagaimana lebih progresif lagi. Selain stabilitas, kita butuhkan perbaikan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Karena negara tetangga saja bisa, ya. Negara tetangga bisa. Kalau kemarin dulu 1 ton ada laporan Singapura mencuri hasil kita kan? Pokoknya kemarin ada isu Bapak Menkumham yang sekarang Profesor Dr. Haji Yusril Desa Mahendra bin Idris bin Zainal Abidin bin Haji Ahmad, kelahiran Bangka Belitung, walaupun beliau ada keturunan dari Johor, Malaysia. Orang tuanya adalah seorang pendakwah di Bangka Belitung, Profesor Yusril kita kenal, atau singkatannya Profesor Yim. Dia keturunan pendakwah, maka beliau kecintaannya kepada hukum Islam yang harus dikonstitualisasi menjadi undang-undang. Itu salah satu prinsip beliau, dan itu adalah pengejuantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berteman dengan Pak Presiden Prabowo sudah 40 tahun, dengan tahun ini berarti 41 tahun mereka akrab. Bapak Presiden Prabowo kakeknya juga pendiri Pancasila, Bapak Suci. Karena azan dipotong bisa itu. Kita di produk domestik untuk pertumbuhan ekonomi, masalah APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, beliau sudah pelajari dari 2009. Tahun ini, tahun 2024 ini, seperti diumumkan Menteri Keuangan kemarin, Bu Sri Mulyani, bahwa APBN kita tahun 2025 sudah minus 600 triliun, diminuskan. Kemudian utang jatuh tempo tahun 2025 950 triliun. Berarti utang jatuh tempo plus minus anggaran pendapatan belanja nasional 600 triliun tambah sekitar 950 triliun, berarti 1.550 triliun yang beredar di masyarakat mencemooh. Bagaimana mau menjalankan programnya Pak Presiden Prabowo? Itu untuk mencari 1.500 triliun dari mana programnya? Salah satu program kemarin yang disebutkan adalah ingin merapikan daerah-daerah kumuh dengan cara bagaimana? Kalau untuk cari tanah pemerintah susah, bagaimana caranya? Khususnya di Jakarta, kota-kota besar nanti. Caranya yang pertama dari ide beliau bersama tim termasuk Pak Hashim dari Kusumo. Setiap pasar jaya di DKI Jakarta khususnya nanti akan dirapikan, akan dibuat rusun di situ. Tanah-tanah, contohnya di Kampung Bari, Pasar Bari, kan ada pasar. Itu nanti kan tidak tertib tuh, pasar kotor dan sebagainya. Nanti dibuat rumah susun, di situ pasarnya dirapikan. Jadi nanti tinggal di rumah susun bisa bekerja di situ. Karena salah satu tantangan kenapa rumah susun tidak pernah ditinggali oleh masyarakat, karena jauh dari pekerjaan. Nah itu sisanya. Jadi tanah tidak membeli tanah pasar jaya, pasar jaya di pasar itu itu. Yang kedua, di setiap stasiun kereta juga sama konsepnya, akan dibangun rumah susun, dan di situ kehidupan UMKM pun akan hidup. Itu rencananya, di samping makan gizi gratis. Itu yang utama, untuk membuatkan rumah bagi masyarakat kita yang masih di kampung-kampung. Contohnya di Gambeng, di kalau nggak salah kurang lebih 4 hektar luasnya ya, di stasiun yang tempat banjir, juga banjir itu Jatinegara. Apa itu ibaratnya Jatinegara itu? Kampung Melayu. Iya. Lupa saya namanya. Pokoknya stasiun terbesar sekarang kan di situ. Manggarai. Di situ tanahnya berkira 4 hektar luasnya. Rumah susun kali di situ. Dan dihidupkan UMKM di bawahnya. Jadi ya, masyarakat di kumuh di pinggir rel dan di segala tempat yang kumuh nanti
rumah di situ, bekerja di situ. Jadi sederhananya ini kita kaji ekonomi karena semua masalah ini akan selesai kalau duit negara besar, ya. Anggaran pendapatan APBN kita kan 3.000 triliun, utang jatuh tempo 150 dan minus tahun depan 1.500 triliun tadi. Dari mana mencarinya? Pak Prabowo sudah mengkaji ini sejak tahun 2009. Kita akan bisa mendapatkan hampir 10.000 triliun. Dari mana caranya? Ini contohnya. Dua saja sumber daya alam kita. Sawit. Ekspor sawit kita ke luar negeri katakan 250 juta ton. Harganya per ton 900 US dollar. Dari hitungan para pengusaha, saya yang sudah, mohon maaf, yang sudah tobat. Jadi konglomerat sudah tobat, dia sampai dan saya terbuka. Untungnya 1 ton kelapa sawit bisa harga 900 dolar, bisa untung itu bisa sampai 500 US dollar per ton. Kalau jumlahkan itu impor 250 juta ton, itu pengusaha bisa untung 300 triliun. Makanya wajar pengakuan mereka, konglomerat itu bisa punya jet pribadi, bisa beli pulau, keuntungan luar biasa besarnya masuk ke rekening mereka. Padahal tanah yang digunakan adalah hak guna usaha milik rakyat dan bangsa Indonesia. Karena itu Pak Prabowo tahu masalah ini. Bagaimana caranya? Kalau sumbangannya dulu kepada negara hanya 18%, maka nanti minimal bagi 2. Kalau pengusaha konglomerat untung dari menjual kelapa sawit, mengekspor kelapa sawit, dia dapat untung misalnya 600 dolar per ton, bagi 2 untuk negara. 300. Kalau untungnya 300 triliun, masuk ke kas negara bisa 150 triliun. Itu minimal. Begitu juga dengan batu bara, bisa sudah mencapai 300 sampai 400 triliun. Yang berikutnya lagi, ekspor fiktif. Contohnya begini, saya mengekspor kelapa sawit ke luar negeri, saya lapor ke negara, yang saya ekspor hanya 1.000 ton, padahal yang saya ekspor 7.000 ton. 6.000 ton masuk ke kantong pribadi itu padahal untuk negara. Itu ditertibkan di sawit dan di batu bara saja, itu bisa kita mendapatkan 3.000 sampai 5.000 triliun. Kan hutang dari berapa? 1.550. Selesai. Kita masih bisa untuk makan gratis, bisa untuk membangun rumah susun dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ini perlu sampaikan, di dunia pendidikan beliau juga sangat sedih karena Human Development Index, indeks kecerdasan bangsa Indonesia sangat rendah, sangat menurun, luar biasa. Beliau yang sering beliau keluhkan adalah UMKM, koperasi dan pendidikan. Ini kalau di bawah. Selain ekonomi tingkat tinggi tadi, UMKM, koperasi dan pendidikan. Makanya sekarang belum diumumkan nanti malam, tetapi dari informasinya beliau memisahkan sekarang Kementerian UMKM tersendiri, Kementerian Koperasi tersendiri. Ini kan dari 2009, sepengetahuan saya sudah beliau keluhkan. Coba bayangkan, dari 300 koperasi terbaik di dunia, hanya 1 padahal Bung Hatta sudah menyatakan koperasi adalah suku guru ekonomi. Itu cita-cita dari Bapak Presiden Prabowo sebagai pengagum Bung Hatta. UMKM, nah salah satunya nih Kementerian UMKM. Kami dari Gerakan Indonesia Maju sebagai penyambung lidah dari Presiden kita kepada Menteri UMKM, ingat satu hal, Kementerian UMKM sudah dikeluhkan di berbagai seminar, usaha mikro kecil menengah selalu menjadi anak tinggi. Sekarang kepada Menteri UMKM, ingat, kesulitan UMKM adalah akses ke perbankan, itu sulitnya luar biasa. Usulan kami, Kementerian UMKM harus membuat MOU dengan Direktur Bank Indonesia agar cita-cita Bapak Presiden untuk membangun UMKM di Indonesia bisa tercapai. Itu yang ya.
Kemudian masalah pendidikan disampaikan sampai beliau ingin menambah upah guru honorer, karena saya dulu juga lama jadi guru honorer. Saya guru agama di SMP 95, kurang lebih 500 meter di barat sana. Jadi guru honorer dulu gajinya kan luar biasa. Saya tidak tahu, tidak tahu guru agama itu berat ujiannya, tapi alhamdulillah barokahnya. Tapi ini akan diperbaiki lagi. Guru agama juga. Jadi perhatiannya adalah bagaimana guru itu disejahterakan. Kemudian konsep yang Gerakan Indonesia Logik tawarkan itu nanti Mendiknas, mohon maaf, Bapak Profesor Abdul Mukti sahabat saya sering di WA, tulisan saya sering kirim ke WA dari Profesor Abdul Mukti yang sekarang insya Allah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Prof, saya sudah lama kenal, bahkan saya hadir ketika SK beliau makan bersama di Menteng. Masyarakat mengeluh. Apa keluhannya? Mindset dari tokoh-tokoh di Indonesia adalah bahwa Muhammadiyah adalah gudangnya tokoh-tokoh pendidikan, sehingga mindset pemimpin presiden yang mengangkat, yang membentuk kabinet selalu berpikir, wah Muhammadiyah harus jadi menteri pendidikan agar pendidikan kita maju. Catatannya sampai detik ini pendidikan kita masih carut marut, sistem kurikulum kesejahteraan guru masih tidak menentu. Sudah berapa tahun Muhammadiyah diberikan kesempatan untuk menjadi menteri pendidikan? Mohon maaf, ini kritik dari sahabat, ini jadi catatan. Apakah bisa sistem tata cara manajemen pendidikan di Muhammadiyah diterapkan untuk sistem pendidikan negara? Dan pengalaman selama ini kan sulit dari menteri-menteri pendidikan dari Muhammadiyah. Ini jadi mohon jadi perhatian lebih banyak nanti beliau harus kerjasama dengan ada yang akan didirikan sekarang oleh Bapak Presiden, yaitu Kementerian Riset informasinya, insya Allah. Kelemahan Indonesia juga beliau tahu dari tahun 2009 kita riset itu minus, paling minus hasil riset kita, perguruan tinggi kita luar biasa. Apa hasil risetnya? Ada tukang panci teman saya, wah ini yang bikin sepeda masih lewat dan sebagainya. Riset kita lemah, pupuk naik, termasuk beliau pernah menjadi ketua HKTI, nangis juga beliau. Bagaimana nasib petani? Musim panen malah justru rugi, musim tanam pupuk mahal dan langka. Nah, Gerakan Indonesia Logik sudah mengkaji, mempelajari tentang sistem ekonomi yang aneh sekarang. Presiden Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo sejak tahun 2009, buku Bapak masih saya pegang, masih saya baca tiap minggu. Harapkan Bapak jadi pemimpin. Harapkan kami mengawal Bapak, impian Bapak sama dengan impian kami rakyat Indonesia. Demikian yang perlu kita sampaikan di dalam acara yang momentum yang sangat berharga yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik sahabat kami, guru kami yang hadir di tempat ini maupun dari pemirsa media sosial dan seluruh rakyat Indonesia. Bismillah, kita akan bangkit sekarang. Percayakan kepada beliau. Mari kita percayakan. Bismillah. Beliau lebih tahu segalanya. Beliau butuh buku. Beliau rajin membaca juga. Beliau tahu segalanya masalah Indonesia. Dan hukum bersama. Bismillah. 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 Demikian, mohon maaf. Kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sampaikan Pak aspirasi relatif gerakan Indonesia. Ya, Silakan Bapak. Ya, dengan Bapak Abdullah. Bapak Abdullah. Silakan Bapak Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Presiden.
memahami apa yang disampaikan beliau, terutama Pak Prabowo nanti sudah bercerita seperti ini. Nah, karena itu menanyakan kegiatan-kegiatan dari apa namanya kenapa saya tanyakan? Satu orang baru belum paham ini kan masalah giloli. Artinya kalau kita tidak memahami sesuatu kita harus buntu nanti apa di kemudiannya. Maka saya ingin bertanya. Kawal semua program-program Pak Presiden Prabowo, kecil maupun besar. Yang paling dekat sekarang adalah program dari Badan Gizi Nasional. Insya Allah Badan Gizi Nasional ini Gerakan Indonesia Reject akan terlibat langsung ya di dalam bantu mensukseskan program Badan Gizi Nasional ini. Adalah akan menjadi pusat pendidikan, pelatihan, dan diskusi seperti Taswirul Afkar tadi, mengkaji keluhan-keluhan masyarakat di bawah yang tidak direkam langsung oleh Pak Prabowo atau kabinetnya. Kan kita bisa sampaikan langsung secara tertulis langsung ke meja Bapak Presiden, tidak melalui siapapun. Itu fungsi yang jangka menengahnya. Jangka panjangnya adalah kita akan mengadakan pelatihan dan pendidikan. Bagaimana konsep negara tadi ya, memahamkan masyarakat, memahamkan umat, memahamkan generasi muda. Bagaimana kita memahami bernegara dalam manajemen ekonomi seperti tadi yang saya sampaikan pengantarnya, agar masyarakat kita lebih memahami, lebih cerdas lagi dalam melihat situasi dan kondisi. Tidak gampang emosional, tidak gampang terpecah belah. Mengkritik pemerintah tetap itu adalah satu kewajiban kita sama manusia, saling mengingatkan. Tetapi kita kalau kita kuasai keilmuan yang kita kritik, insya Allah kita akan menitik lebih cerdas, lebih bijak lagi. Demikian Pak Profesor Fatah. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak menanyakan. Saya cuma mengatakan bahwa Allah ini menunjukkan kekuasaan. Kita lihat sejarahnya Pak Prabowo ini. Semua manusia, semua orang ini baru terbuka hatinya. Berkat kegigihan beliau, kesabaran beliau, ada aja jalannya untuk itu. Ya. Dan siapa sih yang mau sampai 4 kali mencalonkan? Ya kan? Kita lihat di sini. Beliau 4 kali mencalonkan, tiada henti-hentinya. Tapi saya mengatakan, saya garis bawahi, bukan kehebatan Pak Prabowo, bukan kehebatan kita-kita, tetapi Allah akan menunjukkan bahwa kekuasaannya, ya kan, pada kita. Ya. Allahu Akbar ya kita katakan. Mudah-mudahan yang kita doakan dengan kepemimpinan Pak Prabowo ini, Pak Prabowo dalam keadaan sehat dan kita juga dalam keadaan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah agenda untuk beberapa bulan ke depan atau dulu ke depan? Ya. Ini kami informasikan bahwa setelah deklarasi ini kemudian kita akan meminta audiensi langsung ke Pak Presiden melalui Ketua Dewan Penasihat. Itu langkah yang paling dekat. Demikian yang sudah disampaikan. Oh ya, Profesor, Profesor Fatah ini beliau ketua Badan Pendi 19 Agustus sebentar sini. Yang tadi Kami memang berharap kita semua mendeklarasikan gitu. Kayak kita semua mendeklarasikan. Itu saja. Itu harapan kami ya. Kita kan sudah searah seperjuangan ini. Insya Allah dalam kepengurusan kita ingin rekrut kembali. Iya, tidak ada penambahan tentunya ya. Demikian. Terima kasih Bapak Dr. Lalu Zulkifli Hasan, MSI Sarjana Hukum. Intinya kita komitmen untuk bisa melakukan memberi warna terhadap perubahan pemerintah yang baru ini, terhadap nilai-nilai moral. Yang kedua, terhadap aspek hukum.
yang harus kita benahi. Kemudian menghasilkan akan kesejahteraan rakyat. Di sana para guru, para buruh, hakim sedang menunggu kesejahteraan, dan hakim kemarin sudah minta untuk perubahan. Pada tahun 2013 saya sudah sampaikan advokasi nasional buruh se-Indonesia. Saya mengadvokasi. 2013 sudah saya sampaikan ke Pak SBY. Kemudian 2015 awal pemerintahan Jokowi, saya juga mengadvokasi guru se-Indonesia untuk dilakukan perubahan guru. Kita prihatin. Keadaannya begini, begitu banyak masalah. Intinya adalah sumber daya manusia masih kurang dicetak dengan baik. Faktornya adalah guru, ya. Faktornya adalah guru. Yang saya publikasikan yang lalu-lalu, penanganan guru masih bertabrakan dengan 5 aspek hukum. Sementara kami berterima kasih atas sedikit ada perubahan, tapi kami ingin guru Indonesia ingin melakukan perubahan moral terhadap anak bangsa. Maka kesejahteraan itu harus dipikirkan. Dan kita menagih melalui tadi yang disampaikan Bapak lalu dari Pak Hasim, insya Allah Oktober gaji guru akan ada penambahan 2 juta. Insya Allah kita jemput bola, Pak. Ini akan menjadikan realita guru sejahtera, rakyat cerdas. Semoga kita bisa mengawal amar ma'ruf nahi mungkar. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga dimanapun berada menjadikan junullah, tentara-tentara Allah di dalam menegakkan kebenaran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lalu sebagai Ketua Umum G-Logik Gerakan Indonesia Logik atas dukungan pelantikan Bapak Prabowo sebagai Presiden dan Gibran sebagai Wakil. Komitmen kita bersama adalah bahwa kita yang akan menyikapi degradasi moral untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kita prihatin dengan hal ini atas moral anak bangsa. Kemudian penanganan hukum dan kesejahteraan yang memang kita prihatin. Dan sementara ini kaum buruh, guru dan hakim sendiri sudah menyatakan, sudah minta untuk kenaikan gaji, melakukan perubahan statusnya untuk bisa bekerja secara profesional. Sedangkan guru juga masih panggang jauh dari api atas kesejahteraannya. Pada tahun 2013 pernah saya mengadvokasi ke Bapak Jokowi untuk guru Indonesia, dan juga pada tahun 2015 ke Bapak SBY untuk bisa disejahterakan. Keputusannya adalah diskresi presiden. Diskresi presiden karena mereka yang mengingat yang setidaknya statusnya kategori 2, mereka bekerja sudah minimal 20 tahun. Tolong dihargai. Mereka bisa dijadikan PNS dan minimal yang pengabdian di negeri 5 tahun juga diangkat. Semoga perjuangan ini berkelanjutan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Semoga kita bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai junullah, tentara-tentara Allah yang menegakkan kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pengurus pusat Gerakan Indonesia Logik menyatakan diri mendeklarasikan untuk mendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto Djahadikusumo sebagai berikut. 1. Kami berjuang seiring sejalan bersama Presiden Prabowo Subianto Djahadikusumo demi kepentingan
kepentingan rakyat Indonesia. demi kepentingan rakyat Indonesia. Dua, kami berkomitmen membumikan seluruh program Presiden Prabowo Subianto Djohadikusumo. Tiga, kami mendukung dan menjalankan semua program Presiden Prabowo Djohadikusumo. Tiga, kami mendukung dan menjalankan semua program Presiden Prabowo Subianto Djohadikusumo untuk bangsa Indonesia yang adil dan terhormat. Empat, kami membela Presiden Prabowo Subianto Djohadikusumo dari segala gangguan dan serangan politik yang tidak beradab. Lima, kami tegak lurus dalam kebenaran dan keadilan bersama Presiden Prabowo Subianto Djohadikusumo. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami mengabdi dan berserah diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.